cici, kebukian, kan gitu, nggak berani. Sudah, ibu bapak ngaji sudah, berangkat taksi, berangkat ngafalin Quran, berangkat nih majelis Quran, sudah. Malam harinya mereka pada nongkrong itu bapak ngaji, misalnya ngaji surat Al-Mulk karena setiap malam harus dibaca. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya mereka nggak sadar, telinganya cerah nih. Yang mabuk-mabukan tadi, minum khamar tadi cerah nih. Ya, nggak sadar nih. Besoknya lagi itu Allah kasih nih sama pemuda-pemuda itu mau mabuk di situ aras-arasan lagi, nggak mau mabuk di situ, mau berangkat ke situ dilupakan sama Allah. Akhirnya tempat tinggalnya ibu bapak itu yang semula untuk mabuk-mabukan itu bersih sendiri, nggak usah ditegur, bersih sendiri. Nah inilah mukjizat bapak itu. Lagi suami istri, wah istri saya Pak Ustaz dan dinawis kesune bobek 10 paling sithik Pak Ustaz. 10 dan dina nesune paling sithik. Dan dina minimal 10 nesune. Piye iki Pak Ustaz? Aku bingung. Saya jawab begini, Bapak, ya. Bapak kalau di rumah ngaji enggak? Aduh jarang-jarang Pak Ustaz. Sudah apa? Sudah capek. Udah capek kerja, gak sempat ngaji. Ya, gak sempat ngaji. Ya sudah. Bapak usahakan sehari ngaji sekali saja. Gitu kan? Ngaji ya Pak Ustaz. Iya ngaji aja. Suratnya apa? Gak usah surat-suratan. Surat apa aja. Dari Al-Fatihah ngaji aja. Tapi bacaannya belum benar, tidak masalah. Memang kita itu gak selalu benar terus, manusia itu tempatnya salah dan salah. Yang penting usaha gitu saja. Iya. Maka dari itu kalau ada kajian taksi, ada kajian baca Quran, nanti dia bacaan bapak meningkat. Oh iya gitu. Kalau ini nggak ada Ustaz, ya sudah. Bapak ngaji saja. Benar. Dia ngaji 1 pekan. Setiap ba'da Isya itu beliau ngaji. Terus bacaannya ra karo-karuan, sembuh. Bener atau enggak? Ya. Pokoknya Bismillahirrahmanirrahim, nganggo pakai latinnya itu. Amma yatasaalun anin naba'il adim alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, ngono kuwi ngaji. Wis sak ngaji. 1 pekan ngaji Bapak Ibu. 2 pekan ngaji. 3 pekan ngaji, 4 pekan ngaji, sekurang lebih 1 bulan. WA saya, Pak Ustadz, istri saya kok nesunya berkurang ya. Ini nesunya berkurang bingung ya. Menginginnya berkurang kok ini berkurang bingung. Ya sudah. Sekarang minimal sehari nesu berapa kali? 3 kali itu sudah bagus itu. Sudah 3 kali udah. Turun dari 10 ke 3. Sudah maju terus. Nah akhirnya lama-kelamaan istrinya nggak temperamen. Nah inilah mukjizat Bapak Ibu. Dibaca dengan tidak secara langsung, tidak secara sadar membersihkan segala macam penyakit hati. Itu nggak usah dipikirkan kerjanya dari mana. Bapak Ibu kalau minum obat mikir nggak, ini nanti obat saya kerjanya di mana ya? Muter di lambung dulu, nanti ke sini terus di mana? Nggak usah mikir. Ketika minum ya minum saja, biar nanti obatnya kerja sendiri, betul tidak? Iya, kita ngaji saja. Barokahnya Al-Quran nggak usah dipikir, nanti akan kerja sendiri. Bisa dipahami? Kenapa umat sekarang ini kehidupannya serba masalah? Karena jauh dari Al-Quran, jauh dari mukjizat. Karena lebih mengedepankan duniawi, mengabaikan akhirat. Wah, gue kesel maca Quran ra sempet. Nah ini seharusnya di manajemen diatur
agar satu hari itu bisa ngaji di rumah, suaranya terdengar oleh keluarga. Ya, ahlul Quran. Nah, saya kembali lagi. Ketika seseorang manusia itu ada dua bagian. Satu namanya khalqan. Kina itu jasad kita, ini daging, ini penglihatan indera, ini namanya khalqan, ciptaan. Nah, saya bahasakan dohiri atau jasad, atau yang tahu komputer laptop itu namanya hardware. Pak Mufti ini tahu ini hardware ya Pak. Hardware itu ada keyboard, ada mouse, ya, ada CPU, itu hardware itu. Printer itu hardware. Ini namanya khalqan. Nah, kita itu terdiri dari khalqan itu, tetapi ada satu, yaitu namanya khuluq. Khuluq jamaknya akhlak. Nah, khuluq ini ibaratnya software. Sebuah komputer ada Microsoft Word-nya, itu software ya Pak Mufti ya. Ini printer belum bisa jalan tanpa diinstal driver softwarenya dulu. Nah, orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran, orang yang berinteraksi dengan Quran Bapak Ibu, maka nilai-nilai di dalam jasadnya berupa khuluq nanti akan dibenarkan dan dibersihkan dengan mukjizat Al-Quran itu. Misal, saya sebagai pelaku, dulu ketika saya belum ngaji, belum hafal Quran, saya itu orangnya gampang putus asa, gampang marah, gampang angin, gampang yang gak baik-baik, gampang dendam, mangkel itu gampang sekali, sakit hati itu gampang sekali. Saya kemudian diberikan kesempatan Allah untuk belajar Quran di sebuah pondok. Saya ngaji Quran, saya ngafalkan Quran sampai selesai Bapak Ibu. Juz 1, juz 2, juz 3 sampai selesai. Nah, saya tidak tahu, saya sampai hari ini pun itu sudah sangat lama tidak merasakan sakit hati. Sampai hari ini saya sangat lama nggak ngerasain sakit hati, seperti dendam, anyel, mangkel, putus asa, gampang tersinggung. Itu saya lama sekali tidak merasakan Bapak Ibu. Saya nggak tahu kok bisa begini, nggak tahu saya. Ada orang marah ya dengarkan saja. Oh ya Bapak, mohon maaf, sudah selesai. Ada yang nyenggol ketika di jalan, nyenggol, saya dipisui Pak, dipisui. Biasa kan? Dan senggolan gitu kemudian dipisui, ya. Saya cuma, iya Pak, mohon maaf. Ya sudah. Mereka misu-misu, melotot dan sebagainya. Saya cuma, ya. Udah sangat jarang, hampir sudah lama saya itu nggak ngerasain sakit hati. Di dalam misalnya di dalam pekerjaan, terlambat. Bekerja terlambat itu sebuah kewajaran, tidak bisa minta on time terus, terkadang terlambat karena ada ngurusi anak sakit dan lain sebagainya. Terlambat, disindir-sindir sama teman kerja, kemudian ditegur sama pimpinan, misalnya gitu. Ya saya cuma, oh iya Pak, mohon maaf, insya Allah besok gak terlambat lagi. Ya gak ada rasa apapun, jengkel ya gak ada. Padahal dulu saya disindir sedikit saja, jengkelnya bukan maaf, udah tak gitu gitu rasanya. Enggak, napa enggak? Enggak Bu, iya. Nah berarti Bapak, kenapa ada orang yang dia tahu ajaran kebaikan tetapi hanya formalitas ritual, tidak masuk, tidak terinstal dalam khuluqnya, karena dia tidak berinteraksi dengan Al-Quran, karena dia tidak menjadi bagian dari kemujizatan Al-Quran. Saya jamin
Ibu, bapak mohon maaf. Kalau ada orang ya ngerti nyuri itu dosa, jelek, buruk. Tapi dia nyuri, saya jamin itu nggak berinteraksi dengan Quran. Dia tidak menjadi bagian dari kemujizatan Al-Quran. Mesti kalau setiap hari ditanya, Pak ngajinya berapa kali? Aduh, setahun sekali kayaknya. Ketika Ramadan, nah gitu. Iya, karena nilai-nilai itu tidak terinstal di dalam khuluknya dia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, setiap dari panjenengan dan saya, ya, ini ranah keimanan dan akidah. Ranah keimanan dan akidah. Setiap dari panjenengan dan saya nanti ketika berhadapan-hadapan dengan Allah akan ditanya, ya fulan. Fulan itu nama orang. Misalnya saya Muhammad Muslim ya. Ya Muhammad Muslim. Pak Mustamir ya Mustamir. Ya Muslim. Ya ibunya misalnya Painem, dia Painem. Nah itu ya. Ya fulan. Ditanya, "Madza ta'maluna bil Qur'an?" Apa yang telah engkau kerjakan terhadap Al-Quran sewaktu engkau hidup di dunia? Setiap orang muslim akan ditanya pasal ini. Bapak Ibu, berinteraksi dengan Al-Quran, membaca. Nanti membaca ada tingkatannya. Asal baca atau baca acak dengan baik dan benar. Kedua menghafalkan. Ketiga, memahami. Zalikal kitabu, zalika itu. Alkitabu adalah kitab. La raiba, tidak ada keraguan fihi, di dalamnya kembali Alkitab. Di dalamnya Al-Quran tidak ada keraguan. Hudan, petunjuk, ini petunjuk. Siapa hudannya? Al-Quran, petunjuk. Lil bagi muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Memahami ini yang sudah dibaca dan sudah dihafalkan, dipahami. Kaji tafsirnya, ambil ilmu, ambil hukumnya, amalkan. Setelah itu ajarkan kepada keluarga, kepada masyarakat, pada istri, pada suami. Pertanyaannya, berapa yang pernah dilakukan seperti ini dalam satu pekan? Apakah tidak ada sama sekali? Ataukah Anda 7 kali, berarti setiap hari? Ataukah Anda 1 bulan tidak pernah sama sekali? Ataukah hanya 1 tahun? Ini muhasabah. Ini pertanyaan. Bapak-bapak yang jawab. Kenapa bapak-bapak? Alhamdulillah bapak-bapak. Pandemi COVID, korbannya banyak atau sedikit? Banyak. Bahkan tetangga-tetangga kiri kanan yang di sekitar saya itu meninggal karena COVID dan lain sebagainya. Guru-guru kita meninggal karena COVID dan sebagainya. Di tahun 2021 meninggal dunia. Tahun 2022 sudah jadi nisan. Saya tanya, yang sudah jadi nisan Bapak Ibu itu bisa dikasih hidup lagi gak di dunia? Tidak ada ya kehidupan lagi ya di dunia ya, gak mungkin dikembalikan ya. Saya tanya, masih bisakah yang di nisan itu mengambil mushaf Quran, membuka dan membacanya, mencintainya, menghayatinya? Bisa nggak yang di nisan itu melakukan itu Bapak Ibu? Anda masih berkesempatan Bapak Ibu. Seandainya Anda punya masalah yang menumpuk Bapak Ibu, waduh hutang saya banyak Ustaz, aduh. Istri saya minta cerai Ustaz. Anak saya ya ampun tidak kembali ke rumah 1 bulan. Masalah demi masalah. Bu, Bapak, Anda pergi ke kuburan, lihat di bawah Anda itu
Mereka yang ada di bawah itu, bapak-bapak, ibu-ibu, mereka iri, dongak ke atas. Ya Allah, saya iri dengan orang itu. Saya ingin kembali ke situ saja nggak diberikan kesempatan. Itu ada orang satu itu masih diberi kesempatan, nggak digunain sebaik-baiknya. Malah dia terhanyut dalam masalahnya. Seharusnya, fulan yang ada di atas, ini ahlul kubur di bawah ini, aku iri kepadamu. Aku ingin kembali lagi hanya untuk berinteraksi dengan Quran, jadi orang saleh. Kamu yang ada di atas, bangun, bangkit. Masalahmu nggak seberapa. Justru kamu akan bermasalah jika kamu tidak segera berinteraksi dengan Quran. Justru kamu akan bermasalah tatkala kamu meninggalkan Al-Quran. Bapak Ibu, adakah yang di nisan itu diberikan kesempatan hidup lagi? Kita masih ada kesempatan, Bapak Ibu. Banyak orang 2021 hidup, 2022 jadi nisan. Betul tidak? Maka saya itu gak pernah sedih, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya tahu penghuni kubur itu iri sama saya. Karena saya masih diberikan hidup, saya gunakan untuk ngajar Quran sana sini. Maka saya bahagia. Saya bahagia. Karena orang yang sudah dikuburkan itu iri, dia ingin kembali dihidupkan hanya untuk jadi orang saleh. Orang saleh itu khuluqnya Al-Quran. Bisa dipahami? Karena baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, ini Masjid Al-Huda memberikan sebuah wadah, tempat bagi Bapak Ibu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Mumpung kita masih ada di dunia, ayo Bapak Ibu, ini kita lakukan orientasinya untuk akhirat. Kita lakukan amal untuk li'iklali kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Kalimat Allah apa itu kalimat Allah? Al-Quran. Sehingga khuluq panjenengan nanti Al-Quran. Jujur yo jujur tenang. Baik ya baik tenang. Tanggung jawab yo tanggung jawab tenang. Kasih sayang yo kasih sayang tenang. Bukan sebatas teori formalitas religius. Tapi benar, tenang. Kon ngapusi emoh, kon nyolong emoh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya mengajak syukur-syukur yang hadir semua ini nanti hadir di majelis Quran. Syukur-syukur yang hadir semuanya ini hadir di majelis Quran yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Huda ini.